Pada suatu kali, banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling, ia berkata kepada mereka, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Dan barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu, supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia, sambil berkata, orang itu mendirikan tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain, tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang? Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat pendamaian. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, dia dapat menjadi muridku. Garam memang baik, tetapi jika garam juga menjadi tawar, dengan apakah ia diasingkan? Tidak ada lagi gunanya, baik untuk ladang maupun untuk pupuk, dan orang membuangnya saja. Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Terima kasih Pak John sudah membaca firman Tuhan. Yang berbahagialah semua kita yang senantiasa hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, dan kita mau mengaplikasikan di sepanjang perjalanan kehidupan kita sebagai umat yang percaya kepadanya. Persekutuan PLK Pria kaum Bapa yang ada di kolom 7 bersama pasti dengan ibu-ibu. Di mana ada bapak, pasti ada ibu. Di mana ada ibu, nah itu ada bapak. Nah itu memang senantiasa hendaknya selalu ada dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, dalam kehidupan kita juga kalau kita berbicara tentang murid, ya, di mana-mana kalau kita hidup, kita perhatikan, kita dulu pernah jadi murid kan, murid dari TK mungkin dulu belum ada zamannya kita, ya, murid SD, SMP, SMA, dan seterusnya. Karena itu sekarang sudah keren disebut siswa, siswi, ya sudah mahasiswa, mahasiswi. Ya, seperti yang dialami juga tentu oleh anak-anak kita di sini, ya. Anak Vrili, dia jadi murid, ya, atau siswa. Lulus SMP, Frisi naik kelas 9, Fritz naik kelas 4, dan tentu dalam suasana bagaimana kita memperhatikan dalam kehidupan sebagai murid, ya, kita memperhatikan bahwa murid adalah ketika di dalam kehidupan ini, di sini ada guru, ya, mana guru? Nah, itu adalah tahapan dalam pendidikan, ya, tahapan dalam pendidikan. Ketika di akhir satu masa belajar, tentu seorang murid akan mengakhiri kemuridannya. Tidak demikian dengan kemuridan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Yesus Kristus itu adalah sang guru satu-satunya, dan kita adalah murid-muridnya. Iya. Kita sebagai gereja, kita tidak lain dari persekutuan para murid Kristus yang berkomitmen teguh, yang pasti pada guru agung kita. Guru agung kita itulah Yesus Kristus, dan dalam hidup ini supaya kita tidak pernah melawan, ya, ajaran daripada guru agung kita.
persekutuan PLK Pria kaum Bapa yang saya kasih di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita perhatikan perikop yang sudah dibaca tadi oleh Pak John, ya, kita juga bawa Alkitab atau di teks kita. Ini kelihatannya berdiri sendiri di tengah kisah-kisah tentang perumpamaan-perumpamaan Yesus. Didahului oleh satu perumpamaan tentang orang-orang yang berdalih. Perhatikan di pasal 14 ayat 15 sampai 24. Dan kemudian diikuti oleh 4 perumpamaan, yaitu tentang domba yang hilang di pasal 15 ayat 1 sampai 7, tentang dirham yang hilang pasal 15 ayat 8 sampai 10, kemudian perumpamaan tentang anak yang hilang pasal 15 ayat 11 sampai 32, dan tentang bendahara yang tidak jujur itu di pasal 16 ayat 1 sampai 9 dalam Injil Lukas. Kalau kita perhatikan ya, konteks perikop ini kalau kita perhatikan menurut penginjil Lukas sendiri, dia adalah ketika banyak orang datang berduyun-duyun ya mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Mungkin Yesus sedang berjalan, ya pasti bisa dikatakan paling depan, kemudian diikuti oleh orang banyak di belakangnya. Oleh karena itu, kalau kita perhatikan di sini berbicara yang ada di sini, ketika ia berbicara kepada mereka, ia harus katakanlah kalau dia menghadap ke depan dia harus berpaling, gitu. Harus berpaling. Ketika ia berpaling di sini kita lihat bisa saja Lukas mau secara simbolis dia gambarkan orang-orang yang berduyun-duyun itu mengikuti Yesus sebagai satu keinginan supaya menjadi muridnya. Mereka ingin sekali jadi murid Yesus. Nah, itulah sebabnya sambil berpaling Yesus berbicara kepada mereka tentang bagaimana untuk dapat menjadi muridnya. Dan dari isi ucapan Yesus ini kedengaran hal-hal yang tidak lazim. Coba bapak-bapak perhatikan, ibu-ibu perhatikan. Kedengarannya hal-hal yang tidak lazim. Untuk menjadi murid Yesus, orang itu harus apa di situ katakan dalam tanda kutip ya? Apa? Coba bapak perhatikan. Membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, kakak dan adiknya. Bahkan yang lebih hebat lagi, ia harus membenci nyawanya. Wow. Apa maksudnya ini? Sepintas selalu kalau kita lihat teks di pasal 14 Injil Lukas, di pasal 14 ayat 25 sampai 30 ini mengandung banyak kontradiksi. Banyak kontradiksi kalau kita tidak memahami dengan benar. Bagaimana mungkin Yesus mengajarkan untuk membenci orang tua? Tidak mungkin ya. Nah, padahal ia sebagai orang Yahudi, dia tahu ajaran Taurat untuk menghormati ayah dan ibu. Bagaimana mungkin Yesus mengajarkan untuk membenci nyawa sendiri? Padahal ia sendiri mengatakan hukum kasih untuk mengasihi sesama seperti apa? Diri sendiri. Nah, kontradiksi ini akan diselesaikan dengan sendirinya jika kita memahami kata membenci dalam tanda kutip. Perhatikan, membenci ini digunakan dalam bahasa Yunani. Dalam bahasa Yunani disebut dengan misio. Misio. Yang bisa juga berarti kurang mencintai, itu misio. Jadi yang dimaksudkan dengan membenci dalam tanda kutip di situ ayah, ibu, kakak, adik, istri, anak-anak itu adalah lebih mengasihi Yesus daripada mengasihi apa? Mereka yang disebutkan tadi. Bisa dipahami itu, jangan nanti salah paham ya. Jadi di atas semua itu ya, kasih yang ada harus pada siapa? Yesus. Nah itu. Memang dalam kehidupan ini ketika ungkapan dalam tanda kutip membenci nyawa sendiri dimaksudkan untuk mengasihi Yesus lebih dari kasih terhadap
diri sendiri. Itu maksudnya. Kalimat di ayat 27 itu merangkum semua perkataan Yesus sebelumnya. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut